Part 26. Setelah Roman berkata kepada Count Castro kalau keputusan menerima permintaan maaf berada di tangannya, Roman pun berkata kembali, dengan dia yang berkata, "Masalah ini berasal dari kesalahan anakmu. William sudah menindas Lawrence selama ini, dan dia terang-terangan berkata akan mematahkan tangannya di depanku. Kata-kata adalah perintah ketika sudah dilontarkan, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini." Lalu, Count Castro yang mendengar itu pun bertanya, apa yang Roman inginkan? Apakah Roman ingin mematahkan tangan anaknya tersebut? Kemudian Count Castro berkata, kalau mereka harus menyelesaikan masalah tersebut demi mempertahankan hubungan antara mereka di masa depan. Jadi, Count Castro bertanya kembali, apa yang Roman inginkan? Dan Roman pun menjawab, dengan dia yang berkata, William harus menemui adikku untuk meminta maaf di depan semua orang, dan dia harus keluar dari akademi. Setelah itu, aku tidak ingin ada sampah di kelas yang sama dengan adikku. Tapi, kalau kau tidak mau melakukan itu, tidak masalah kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan perang, berperang melawan keluargaku atau melakukan sesuai perintahku. Keputusan ada di tanganmu sekarang, Count Castro. Count Castro yang merasa direndahkan oleh Roman yang berasal dari rakyat jelata. Dia yang marah pun berkata dengan mengatakan, inilah alasan orang berlatar belakang rendah sepertimu selalu menjadi masalah. Pikirmu kau sudah menjadi orang penting cuman karena mendapatkan ketertarikan Marquez. Kau bukan siapa-siapa. Kau bahkan tidak sebanding dengan keluarga Castro. Akan kugunakan kesempatan ini untuk menamparkan kekuatan bangsawan pemerintahan pusat padamu. Karena Count sudah memperhatikan situasinya dari awal, aku minta padamu untuk menyampaikan ini pada Marquez. Roman sudah melewati batas, jadi aku terpaksa harus memberinya hukuman. Namun, tak diduga Count Batius malah memihak kepada Roman Dimitri. Dengan dia yang berkata, kalau masalah tersebut emang kesalahan anaknya William, sehingga membuat Count Castro yang mendengar itu pun terkejut. Di antara bangsawan Kairo, Count Batius dikenal sebagai Rakun Kairo. Ada banyak bangsawan-bangsawan hebat di kerajaan Kairo, tapi orang yang selalu bertahan sampai akhir adalah orang seperti Batius. Seseorang dengan mata yang bisa memahami situasi. Dia memilih untuk membangun koneksi dengan orang-orang yang bisa menguntungkannya. Itulah alasan keluarga Batius yang tidak begitu luar biasa bisa menjadi bagian dari pemerintahan pusat. Di sisi Count Batius, dia yang melihat situasi yang terjadi di depannya. Dia pun berkata dalam hatinya, dengan dia yang mengatakan, Count Castro emang berasal dari keluarga bangsawan ternama di Kairo, dan dia sudah dekat dengan Marquez Benedict sedari masih kecil. Masalah di sini, lawannya sekarang adalah Roman Dimitri. Seharusnya membela Count Castro adalah keputusan terbaik, tapi Marquez Benedict adalah orang yang tidak ragu membuang teman dekatnya demi kemenangan. Yang menjadi pembeda sekarang adalah hubungan darah. Marquez Benedict sedang berusaha menjadikan Roman sebagai menantunya. Jawabannya sudah jelas, kalau aku harus berada di pihak Roman Dimitri. Kemudian, dia pun berkata kepada Count Castro, daripada menutup-nutupi rasa malu karena anaknya melakukan kesalahan. Count Batius berkata kepada Count Castro, kalau bukankah lebih baik kalau Count Castro membiarkan anaknya menerima hukuman yang semestinya. Dan di sisi Count Castro, dia yang mendengar perkataan Count Batius pun berkata dalam hatinya, dengan dia yang berkata, bajingan, Rakun Kairo sudah mengambil kesimpulan dari perhitungannya. Dia mengambil kesimpulan kalau memihak Dimitri adalah keputusan terbaik. Kalau kami harus berperang melawan keluarga Dimitri, Castro akan tamat. Aku tidak boleh membiarkan keluargaku hancur cuman karena harga diriku. Lalu, Count Castro pun menundukkan kepalanya, kemudian berkata, kalau dirinya sudah melakukan kesalahan setelah mendengar perkataan Count Batius, dan akhirnya, dia pun meminta maaf kepada Roman. Karena masalah tersebut menyangkut anaknya, dirinya jadi kehilangan kendali, sehingga membuat William yang melihat ayahnya merendahkan dirinya karena kesalahan yang ia perbuat. Dia pun berteriak yang menandakan kalau dia tak ingin melihat ayahnya melakukan hal tersebut. Di sisi Roman, dia yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, dengan dia yang mengatakan, bangsawan selalu beranggapan kalau mereka itu lebih tinggi dari siapapun. Mereka akan langsung menundukkan kepala ketika menyadari kebesaran dari orang yang dilawan. Karena mereka takut keluarga mereka akan terseret kalau mengikuti emosi konyol sesaat. Karena itu aku harus memberikan contoh pada mereka. Kalau dilihat-lihat, Count Castro cukup bisa memahami situasi, dan di sisi Count Castro,
Dia pun melanjutkan perkataannya, dengan dia yang berkata, kalau dia akan mengikuti kata-kata Roman barusan, kalau William akan meminta maaf kepada adiknya dan keluar dari akademi. Sehingga membuat William yang mendengar itu pun mulai merasa cemas. Meski dia tak ingin melakukan hal tersebut, dia pun tak bisa apa-apa karena ayahnya sudah berkata seperti itu. Dan di sisi Roman, dia yang mendengarnya pun, sambil meninggalkan kediaman Count Castro, dia berkata kalau dia akan menyetujuinya dengan kesepakatan tersebut. Dan Count Castro pun berterima kasih kepada Roman yang sudah memberikan belas kasihnya. Namun di lain sisi, Count Castro akhirnya menyadari, kalau Roman Dimitri bukanlah orang yang sembarangan. Di tempat akademi, terlihat Loren yang dipanggil oleh temannya William yang berambut biru. Pria tersebut pun berkata kepada Loren, dengan dia yang berkata, Loren, ada masalah besar, kakakmu, Roman Dimitri bertengkar dengan William. William berniat mematahkan tanganmu karena kau sudah berani menyerangnya, tapi kakakmu mendengar itu. Setelah kakakmu bertengkar dengan William, kakakmu menyeretnya untuk menemui Count Castro. Setelah mendengar kejadian terhadap kakaknya dari teman William tersebut, Loren pun langsung berlari untuk menghubungi keluarganya di wilayah Dimitri, karena dia pikir, kalau Count Castro adalah orang yang bisa membahayakan kakaknya, dan Loren yang berpikir kalau kakaknya Roman Dimitri sampai terluka gara-gara dirinya. Loren pun berkata kalau dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah menghubungi keluarganya dengan menggunakan alat sihir, Loren sambil terseduh-seduh pun berkata kepada ayahnya, kalau kakaknya Roman dalam masalah besar, kemudian menceritakan situasinya. Dari awal dirinya meminta bantuan kepada Roman, sampai mendapatkan masalah dan memanjang sampai menyeret keluarga Castro, sehingga membuat Romero Dimitri yang mendengar itu pun merasa marah, serta berkata dalam hatinya, kalau Loren yang jarang menghubunginya karena tidak ingin membuatnya memikirkan sesuatu yang tidak perlu sampai-sampai sekarang berkata seperti itu, Romero pun berpendapat, kalau sudah terjadi sesuatu kepada Loren sampai-sampai menghubunginya sambil menangis. Lalu, Romero pun bertanya kepada istrinya Rihanna Dimitri, apa yang harus mereka lakukan, karena seperti yang mereka ketahui, keluarga Castro adalah bagian dari pemerintah pusat, ditambah hubungannya dengan Marques Benedict sangat dekat. Tetapi, Rihanna Dimitri sambil berteriak, dia berkata kepada suaminya tersebut, kalau tak peduli seserius apa situasinya kalau berurusan dengan keluarga Castro, karena sudah menyangkut putra tertuanya Roman Dimitri yang sedang dalam bahaya. Rihanna pun berkata kalau hubungan dengan pemerintahan pusat adalah hal nomor 2, serta berkata kalau Dimitri bukanlah keluarga yang lemah, dan Romero yang mendengar itu, dia pun lalu memeluk istrinya tersebut sambil berterima kasih. Karena Rihanna sudah mengatakan hal tersebut, kemudian memerintahkan kepada pelayannya untuk memanggil semua anggota keluarga utama sesegera mungkin dan mewanti-wanti untuk mereka tidak boleh ada yang tak datang. Setelah beberapa saat, mereka pun datang dan mengadakan rapat, dan di rapat tersebut, Romero berkata, Roman, putra tertua keluarga Dimitri sedang dalam bahaya karena mengalami masalah dengan keluarga Castro. Menurut informasi dari Loren, Roman dibawa ke kediaman keluarga Castro. Lawan kita adalah Castro, keluarga bagian pemerintahan pusat, tapi aku pribadi akan membantunya. Karena itu, aku membutuhkan pendapat kalian semua. Di saat Romero berpikir kalau pasti akan ada beberapa dari mereka yang menentang, tak diduga dari Jonathan selaku komandan Ordok Satria Dimitri pun menyetujui kalau mereka harus membantu Roman Dimitri. Meski Jonathan berkata kalau dia mengerti kalau melawan pemerintahan pusat akan beresiko, karena hal tersebut diperuntukkan untuk menolong anak tertua Dimitri. Jonathan pun berkata kalau dia dan pasukannya akan siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi melindungi Roman Dimitri. Dan di sisi Hendrik sebagai master penempa, dia pun berkata, dengan mengatakan, penguasa, aku akan mempersiapkan workshop untuk membuat senjata sekarang juga. Sampaikan saja padaku jumlah yang dibutuhkan untuk perang. Tuan muda Roman adalah masa depan Dimitri. Castro atau siapapun itu, kita tidak boleh membiarkan mereka mengacaukan Dimitri. Penempa dari workshop, penambang dari tambang, dan bahkan penduduk Dimitri, tidak ada satupun dari mereka yang akan menentang keputusan ini. Romero yang mendengarnya pun merasa terkejut, karena semua orang sangat memikirkan anaknya Roman, bahkan, keluarga Dimitri yang dianggap hanya mempunyai jiwa perdamaian sampai dianggap sebagai pengecut dari utara, mereka pun bergerak dengan cara yang berbeda.
Setelah berita tersebut meluas, di tempat tambang, Jacob selaku kepala penambang Dimitri pun sangat marah mendengar berita tersebut. Kemudian memerintahkan semua penambang untuk berkumpul untuk berkata kepada mereka untuk membantu persiapan perang. Karena mereka yang tak bisa berperang hanya bisa membantu hal tersebut. Dan di sisi Morgan selaku penambang veteran, dia pun berkata kepada rekan-rekannya, kalau mulai di detik itu, mereka akan meningkatkan jumlah penambangan meski harus bergadang. Dan di tempat lain di workshop, bawahan Master Hendrik pun diperintahkan olehnya untuk lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Karena kalau mereka lebih cepat menyelesaikannya, Master Hendrik berpendapat kalau itu juga akan mempercepat tuannya Roman bisa lebih cepat kembali lagi ke Dimitri, dan berkata kembali kepada bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut meski mereka harus bergadang, tanpa menyadari situasi yang terjadi di ibu kota. Di ibu kota, setelah Loren kembali selepas menghubungi ayahnya di wilayah Dimitri dan berpikir kalau tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mengirim pasukan ke ibu kota, dia pun dibuat heran dengan teman-teman akademinya yang terlihat sedang berkerumun, dan saat melihat ke sebuah tempat, dia pun dikejutkan dengan kakaknya yang menyeret William, dan setelah Roman melihat Loren, dia pun mendorong William ke arah adiknya tersebut, kemudian berkata kepada William untuk segera meminta maaf kepada adiknya, karena kalau dia tidak melakukannya dengan tulus, keluarganya akan membayar mahal, dan Count Castro yang ada di belakangnya pun berkata kepada anaknya tersebut untuk cepat meminta maaf kepada Loren dan William. Dia yang merasa direndahkan, serta tak bisa berbuat apa-apa, dia pun hanya bisa menuruti perkataan ayahnya tersebut, dengan dia yang berkata, Loren, aku minta maaf karena sudah menindasmu selama ini. Aku sudah menindasmu tanpa alasan yang jelas. Jadi kumohon padamu untuk menerima permintaan maafku. Aku juga akan keluar dari akademi. Jadi maafkan aku tidak akan menunjukkan mukaku lagi di depanmu. Dan di sisi Count Castro, dia juga berkata, dengan mengatakan, mohon terima permintaan maafnya. Aku bersumpah kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Aku benar-benar minta maaf. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat Roman dan Loren sedang berbincang, dengan Loren yang bertanya kepada kakaknya tersebut tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, apa yang sebenarnya terjadi, dan Roman pun berkata, dengan mengatakan, dengarkan baik-baik Loren, yang terjadi hari ini bukan untuk kau sendiri, mereka sudah menghina Dimitri, dan sebagai orang yang mewakili keluarga kita, aku berpikir mereka harus menerima hukuman. Orang-orang akan merendahkan Dimitri kalau kau terus-terusan menundukkan kepalamu dan membiarkan seseorang menindasmu. Namamu adalah Loren Dimitri. Aku tidak ingin adikku terus-terusan menerima perlakuan seperti ini. Karena itu, kau harus mempertajam kekuatanmu dan menentukan yang akan dilakukan di masa depan. Kalau Castro memahami kehebatan Dimitri dari awal, tidak mungkin mereka memperlakukanmu seperti ini, dan Loren, dia yang mulai respek terhadap kakaknya tersebut pun berkata dengan keteguhan hatinya, kalau dia akan mengingat perkataan Roman, dan tidak akan membiarkan dirinya tertindas lagi oleh siapapun, sehingga membuat Roman yang mendengarnya pun merasa senang, karena dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan saudaranya, ketimbang dengan di kehidupan sebelumnya yang saling membunuh dengan saudaranya. Setelah beberapa saat, Loren yang teringat dengan dirinya yang sudah mengadu kepada ayahnya, dia pun mulai merasa panik dan berkata kepada Roman untuk sesegera mungkin menghubungi keluarganya, karena Loren pikir, kalau mereka tidak cepat-cepat, hal yang besar akan terjadi. Di kediaman Count Castro, dia sambil menampar anaknya William, dia pun berkata, dengan dia yang mengatakan, bajingan sialan, tidak bisa dipercaya kalau orang sepertimu adalah keturunanku. Apa kau memahami kesalahan yang sudah kau lakukan, Roman Dimitri? Dia adalah bintang fajar yang berusaha didapatkan semua kekuatan di kerajaan Kairo. Kau di sini malah menindas adik dari orang seperti itu. Semuanya sudah kacau ketika kau, anak tertua Castro, berlutut di depan semua orang sambil meminta maaf. Sekarang orang-orang akan menganggap anggota keluarga kita sebagai idiot yang tidak becus. Di saat dirinya sedang berpikir bagaimana dirinya harus bertatapan dengan Marques Benedict, salah satu bawahannya pun masuk ke ruangannya dan memberitahukan kalau dirinya mendapatkan panggilan sihir dari Dimitri, sehingga membuat Count Castro yang mendengar itu pun merasa heran dan bertanya-tanya, dan setelah menjawab panggilan tersebut yang diketahui dari Baron Romero, Romero pun berkata kepadanya, kalau mungkin kejadian yang dialami anaknya Roman tersebut dianggap hal kecil bagi Count Castro selaku bangsawan pemerintahan pusat, tetapi,
Romero berkata kalau tak disangka Count Castro berani menyentuh anaknya Roman serta berkata kalau dirinya tidak akan membiarkan hal tersebut, sehingga membuat Count Castro yang mendengar itu pun merasa kebingungan, karena Romero yang mengungkit kembali masalah yang sudah selesai. Romero pun melanjutkan perkataannya kembali, dengan dia yang mengatakan, "Aku akan mengirimkan permintaan resmi untuk perang wilayah ke pemerintahan pusat seketika matahari terbit. Dimitri akan memulai memotong semua jalur persediaan untuk Castro. Kami juga mengamankan dana Castro di Golden Bank. Ku yakin itu akan menjadi tekanan finansial bagi seseorang yang akan bersiap-siap menghadapi perang. Bukan itu saja. Aku juga akan menghubungi semua pihak yang bermusuhan dengan Castro untuk meminta kerjasama dan dukungan dana dari mereka. Semua ini dilakukan untuk mengalahkan dan membuat Castro tidak bisa bangkit lagi. Tidak peduli harga yang harus dibayar Dimitri. Aku akan memastikan Castro menemui akhirnya." Count Castro yang mendengar itu pun mulai merasa panik, dan tak menyangka kalau masalah tersebut akan menjadi separah itu. Namun, saat Baron Romero berkata kepadanya kalau Romero Dimitri akan memberikan peringatan sekali itu saja kalau dirinya membebaskan Roman anaknya, Count Castro pun malah ditambah kebingungan, karena kejadian yang sesungguhnya bukan hal seperti yang dibayangkan oleh Baron Romero. Kemudian Count Castro berkata kepada Baron Romero, kalau di antara mereka sudah ada kesalahpahaman, kemudian berkata, kalau dirinya tidak menyekap Roman Dimitri, malah Count Castro berkata kalau masalah dengan Lawrence sudah terselesaikan dengan putranya yang meminta maaf sambil berlutut di depan publik, kemudian bertanya kepada Baron Romero, apa yang sebenarnya dia katakan, dan di sisi Baron Romero, dia yang merasa malu kalau dia sudah salah sangka karena belum mengetahui kebenarannya. Dia pun bertanya tentang kebenaran yang dikatakan oleh Count Castro, dan Count Castro pun bersumpah dengan apa yang telah ia katakan, kalau masalah antara mereka sudah terselesaikan, dan Baron Romero yang merasa malu pun langsung menyudahi panggilan tersebut. Setelah panggilan tersebut diakhiri, Romero Dimitri yang berjalan menuju balkon untuk menyampaikan sesuatu kepada para petinggi dan rakyatnya. Di dalam perjalanan tersebut, Romero berkata dalam hatinya, dengan dia yang mengatakan, dikatakan kalau pemimpin memiliki bakat ini, mulai dari kepada keluarga, penempa dari workshop, disusul dengan penambang dari tambang, Roman, tidak disangka dia sudah memenangkan hati penduduk Dimitri. Mengejutkan kau sudah sehebat ini. Lalu, Baron Romero pun berkata kepada penduduknya, kalau perang tidak akan terjadi, kemudian mengajak para penduduknya untuk berpesta dengan hasil yang telah mereka dapatkan. Dan mereka pun bersorak bersamaan menyambut perkataan penguasa wilayah mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat seseorang yang sedang membicarakan perihal tentang keluarga Dimitri dan keluarga Count Castro, dengan orang tersebut yang berkata, apa kau mendengarnya? Count Castro, salah satu kekuatan terbesar dari ibu kota membiarkan anak tertuanya berlutut meminta maaf kepada anak ketiga Dimitri. Tatanan kekuatan Kairo pasti mengalami perubahan. Cuman dalam beberapa jam, pedagang Dimitri sudah berniat memutus semua hubungan dengan Castro. Apa kau tahu makna dari semua ini? Dimitri berusaha menentang perang keluarga Castro, yang lebih mengejutkan. Seketika kejadian itu dikatakan akan terjadi, ibu kota langsung melakukan pendekatan dengan Dimitri. Meski situasinya adalah peperangan antara kekuatan dari ibu kota melawan keluarga dari pelosok, mereka tetap memutuskan kemungkinan menang paling besar ada di tangan Dimitri. Dengan kejadian ini, status keluarga Dimitri akan mengalami perubahan yang besar, dan orang yang berkata itu ternyata adalah bawahan Roman yang bernama Lukas, yang ditugaskan oleh Roman untuk mendirikan serikat informan. Di tempat Roman, dia yang sedang bersantai ditemani segelas teh, dia pun berkata, dengan mengatakan, Dimitri yang berusaha menantang perang Castro, tidak disangka mereka akan mengambil keputusan itu demi aku. Ini bukan keputusan Baron Romero saja, ini bisa dilakukan karena persetujuan anggota utama keluarga Dimitri. Kota kecil bernama Dimitri yang berada di pelosok, bersedia untuk melakukan perang demi menyelamatkanku. Di kehidupan sebelumnya, tempat di mana aku menjadi Heavenly Demon dari kultus demonik adalah tempat yang memperbolehkan apapun, dan kepribadianku mulai berubah mengikuti banyaknya kematian yang aku saksikan. Namun, kehidupan ini berbeda dari kehidupan lamaku. Dan di waktu yang bersamaan, di kerajaan Hector, Pangeran Edwin Hector pun akhirnya siuman. Setelah tak sadarkan diri setelah melawan Roman di peperangan merebutkan wilayah perbatasan selatan.
Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.